Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi Allah ya'li darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة يجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم وينشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة إلى صاحب الكتاب الحبيب عثمان بن عبد الله بن أبي بن يحيى ثم إلى صاحب المقام والولاية بن حسين بن أبي بكر العدروس ثم إلى الحبيب عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin ila anfal. Yang lalu kita sudah membahas perkara jaiz, yaitu membahas tentang perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang wajib bagi Allah sudah kita bahas, jumlahnya ada 20. Yang mustahil bagi Allah juga ada jumlahnya 20. Lalu Abu Utsman melanjutkan pada perkara jaiz. Jaiz itu perkara yang boleh saja ada pada Allah, boleh pula tiada pada Allah. Apa perkara jaiz? Perkara jaiz ya berkaitan sama perbuatan Allah. Allah boleh saja menciptakan alam semesta, boleh pula Allah tidak menciptakannya. Jadi kalau sudah kita bicara perkara jaiz, maka berkaitan sama diri kita nih. Alam semesta, langit, bumi, surga, neraka, baik, buruk, enak, enggak enak, ini berkaitan sama kita.
Kalau kita nggak ngerti perkara jaiz, nanti jangan-jangan kita mengikuti paham di luar ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwa Allah itu wajib menciptakan kebaikan. Hati-hati nih. Bagi ahli sunnah, menciptakan kebaikan itu hukumnya jaiz, boleh-boleh saja, bukan kewajiban bagi Allah. Allah mau bikin kemakmuran, Allah mau bikin kesuksesan bagi seseorang, hukumnya jaiz, boleh-boleh saja, bukan suatu kewajiban. Beda sama pahamnya Mu'tazilah. Siapa Mu'tazilah? Orang-orang di luar ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan Allah itu kan maha baik, maka Allah itu ya harus menciptakan kebaikan, dan Allah tidak boleh menciptakan keburukan. Jadi keburukan yang terjadi di jagat ini, kata mereka, itu bukan hasil dari ciptaannya Allah. Kalau bukan ciptaannya Allah, ciptaan siapa? Ciptaan makhluk. Kalau begitu nanti di jagat ini ada dua pencipta. Allah bisa menciptakan sesuatu, makhluk bisa menciptakan sesuatu. Itu bukan pahamnya ahlu sunnah wal jamaah. Maka perkara jaiz ini berkaitan pula sama rukun iman yang keenam. Apa? Khairihi wa syarrihi minallah. Takdir baik dan takdir buruk itu semua berasal dari Allah. Maka dari sinilah kita, dari mana asalnya kok ada rukun iman yang keenam? Dari mempelajari perkara jaiz bagi Allah, bahwa Allah itu boleh-boleh saja menciptakan kebaikan dan boleh-boleh saja menciptakan keburukan. Artinya perkara buruk itu apa? Ya kekafiran, apalagi kemaksiatan, bencana, terus kesusahan, musibah, itu semuanya diciptakan oleh Allah. Nah kalau yang buruk-buruk berupa musibah, bencana tidak diciptakan oleh Allah, terus siapa pencipta? Kalau ada gunung meletus, apalagi banjir bandang, gempa bumi, tsunami, yang bikin siapa dong? Hah? Yang bikin ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini paham yang harus kita yakini di dalam i'tiqad atau akidah dasar beragamanya ahlu sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita menyimpang dari paham ini, jangan sampai kita keluar dari paham ini. Karena kalau kita keluar dari paham ini, kita akan jadi seorang Mu'tazilah atau orang-orang yang di luar ahlu sunnah wal jamaah. Makanya kalau kita kok mendapatkan kebaikan, kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Kenapa? Allah atas pilihannya sendiri, atas kemauannya sendiri menjadikan kebaikan untuk kita. Kita dijadikan manusia, dikasih akal, dikasih penglihatan, dikasih pendengaran, dikasih rezeki, dijadikan muslim lagi sama Allah. Udah gitu dijadikan punya akal, ditambah lagi akalnya mau berpikir,
ditambah lagi sampai punya akidah dan ngerti dalil-dalil tentang keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat karunia yang luar biasa dari Allah. Tidak semua orang yang diberikan akalnya mau mikir. Tapi kita bersyukur Allah jadikan kita punya akal dan dijadikan pula masih mau berpikir tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang dikasih akal cuma dipakai apa? Mikirin apa? Bulus. Ya. Mikirin apa? Kemajuan zaman, kemajuan negara, kemajuan yayasannya, kemajuan hidupnya. Gak mikirin tentang bukti-bukti keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah bikin keburukan untuk apa? Allah bikin keburukan itu menjadi ujian bagi hamba-hambanya. Seorang hamba diuji oleh Allah. Kalau kamu suruh milih punya istri cantik, solehah, terus apalagi yang empat, anaknya beragamanya baik, kaya, ya, udah solehah nih, agamanya baik, cantik, jamal, terus nasabnya baik, keturunan orang baik, terus kaya. Mau nggak? Mau. Yang nggak mau siapa? Ada yang nggak mau? Nah, kalau kamu dikasih yang begini semua, terus di mana kesabaran kamu? Hah? Nggak nampak dong ujian dari Allah nanti. Maka dunia ini macam-macam. Ada yang dikasih cantik tapi cerewetnya luar biasa. Ada? Ada yang dikasih jelek tapi kaya. Untuk apa? Jadinya ada nilai sabar bagi seseorang gitu. Nah, kalau dikasih cantik, kaya, solehah, ya kamu lupa sama Allah akhirnya. Isinya nikmat semua nanti di surga. Di dunia isinya darul masaib, tempatnya ujian dari Allah, tempatnya musibah dari Allah. Hingga kalau kita menerima musibah, artinya kita sedang diuji keimanan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana sabarnya, gimana menerimanya, gimana tetap taat kepada Allah gitu. Kalau itu berhasil kita lewati semua, berarti kita sukses melewati ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, orang jadi kafir, yang bikin siapa? Yang bikin siapa? Ya Allah. Kamu dilahirkan dari ibunya orang Yahudi, ibunya orang Nasrani, ibunya orang Buddha, ibunya orang, yang bikin siapa? Allah. Tapi yang namanya kekafiran itu bukan seperti kamu dijadikan Allah orang Jawa. Saya dibikin jadi orang Arab, ada yang jadi orang Cina, ada yang jadi bule. Kalau yang demikian itu nggak bisa berubah. Jadi orang Arab nih, besok saya mau pindah jadi orang Cina, bisa? Yang jadi orang Jawa mau pindah jadi orang Arab biar mancung, bisa? Ya nggak bisa, itu udah paten tuh, nggak bisa dirubah-rubah tuh. Tapi kalau Allah jadikan kamu jadi orang miskin, bisa berubah? Bisa. Allah jadikan kamu lahir di bapaknya orang Yahudi, Nasrani, bisa berubah? Bisa. Kenapa? Karena kamu juga diberikan oleh Allah usaha. Berarti dibikin Allah jadi orang kafir itu ujian dari Allah, agar kamu berpikir bisa menemukan mana jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu dijadikan miskin,
Usaha bagaimana Allah jadikan kita berhasil. Kalau semuanya jadi anaknya Pak Harto gimana? Ya kipas-kipas semua ente. Begitu lahir tabungan penuh, rekening full, tanah bereret. Wah, ya enak begitu. Tapi Allah tidak demikian menjadikannya. Ada yang dijadikan oleh Allah dari keluarga yang miskin, dari keluarga yang kaya, dari keluarganya orang mukmin, keluarganya orang kafir. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ada yang Allah jadikan sehat. Ada pula yang Allah bikin sakit. Kalau orang ngomong, oh dibikin sakit mah itu gara-gara dosanya, bukan Allah yang bikin sakit. Lah kalau bukan Allah yang bikin sakit, terus anak kecil yang pada sakit itu punya dosa apa? Bayi sakit, ada bayi kena musibah, ada bayi meninggal dunia, ada bayi begini, punya dosa. Nah, kok dibikin sakit? Ya ujian dari Allah. Ujian untuk siapa? Ujian untuk orang tuanya. Sabar nggak ngerawat anak-anaknya. Bagaimana upayanya menyembuhkan, bagaimana upayanya untuk berobat, berharap kepada Allah agar diberikan kesehatan. Ini ujian dari Allah. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong Allah itu bikin keburukan, keburukan ini dari pandangan dohir. Pandangan apa? Dohir. Kalau semua yang nampaknya buruk itu, kalau kita bisa menjawabnya dengan benar, itu semua aslinya akan jadi kebaikan, gitu loh. Aslinya akan jadi jalan kebaikan. Kayak apa? Kamu diberikan oleh Allah musibah, apa? Gempa bumi, bencana alam. Ketika kamu sabar menerimanya, jadi jalan mendatangkan pahala. Kamu diberikan istri jelek, cerewet, miskin, ujian, dan mendatangkan apa? Pahala. Kamu dibikin oleh Allah lalai maksiat, terus taubat, mendatangkan pahala. Jadi semua kalau kamu jawab dengan baik, ujian-ujian Allah ini akan bisa mendatangkan kebaikan pula untuk kamu. Tapi boleh Allah menjadikan ujian itu boleh berupa keburukan, hal yang pahit-pahit itu hal yang boleh-boleh saja bagi Allah. Maka hal itu harus kita yakini, jangan sampai kita salah meyakini sampai keluar iktikadnya di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kebalikannya, maka kita harus meyakini apa? Mustahil Allah wajib menciptakan makhluk. Mustahil. Kalau Allah itu punya kewajiban untuk menciptakan makhluk. Makanya waktu para malaikat dikasih berita apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, saya kasih info ya, saya mau bikin khalifah di muka bumi. Berarti boleh aja bikin, boleh juga enggak bikin. Namanya hukumnya apa? Jaiz, gitu loh. Boleh saja bagi Allah menciptakan manusia, gitu. Jangan sampai kamu meyakini seperti etikotnya orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan apa? Wajib Allah menjadikan sesuatu. Kalau Allah wajib menjadikan kebaikan, nanti jadinya apa? Semuanya akan baik, semua nggak akan terjadi keburukan. Seperti siapa? Seperti para malaikat. Ada gak malaikat berbuat jahat? Ada gak malaikat kena musibah? Ada gak malaikat kesusahan? Gak ada. Allah boleh saja bikin begitu, boleh. Tapi Allah juga boleh bikin yang lain, gitu loh.
Selain bikin malaikat yang taat, dia nggak pernah mendapat musibah, nggak pernah diuji macam-macam, Allah mau bikin manusia makhluk yang lebih tinggi ibadahnya dibandingkan malaikat. Apa? Yang ibadahnya manusia karena sebuah pilihan. Kalau malaikat bukan pilihan. Taatnya malaikat bukan pilihan, tapi sudah kejadian yang Allah tentukan. Memang udah malaikat itu ya taat, ibadah, hanya sujud, rukuk kepada Allah. Tapi manusia Allah jadikan ibadah dengan sebuah pilihan. Bisa milih ibadah, bisa milih tidak ibadah. Kayak kamu dah tadi sore dengar azan maghrib, bisa milih ke masjid, bisa milih nonton sinetron di rumah. Kok kamu milihnya ke masjid? Berarti kamu ikut kepada taat perintahnya Allah. Gitu loh. Subuh-subuh dengar azan, azan Allah perintah saya sholat bangun. Bisa milih nerusin tidur, bisa milih. Maka dari situlah Allah mengangkat derajatnya manusia menjadi hamba yang ibadahnya mendapatkan nilai lebih hebat dari para malaikat. Hukumnya apa? Jaiz, boleh saja, bukan kewajiban. Ada orang taat dimasukkan ke surga bagi Allah, hukumnya apa? Jaiz, boleh saja menurut akal pemikiran yang sehat. Adapun Allah menjanjikan, oh itu berita syar'i namanya. Oh nanti yang taat matinya membawa iman akan saya masukkan ke surga. Maka menjanjikan yang seperti itu hukumnya apa? Boleh saja. Allah nggak bikin janji, ya juga boleh. Nggak ada kewajiban. Pokoknya Allah itu harus bikin saya dan harus masukin saya ke surga. Nggak ada kewajiban begitu, nggak ada. Kok kamu dibikin Allah taat, dibikin Allah iman, dan dibikin masuk surga, maka itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? Tidak ada orang masuk surga karena amalnya nggak ada. Tidak ada orang masuk surga karena amalnya. Kenapa? Karena amal itu makhluk, iman itu makhluk, ibadah itu makhluk. Yang bisa masukin kamu ke surga siapa? Khalik, Allah, bukan makhluk. Jadi kalau kamu kok menganggap saya udah sholat, udah haji pasti masuk surga, berarti kamu menganggap ibadah kamu yang membawa kamu masuk surga, i'tiqad kamu rusak, keyakinan kamu rusak. Kamu harus yakin bahwa yang memasukkan saya ke surga, membawa saya ke surga, membawa saya mendapat nikmat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Kenapa? Karena Allah itu Khalik. Allah yang mencipta, Allah yang menentukan segala sesuatu. Kamu mau di surga ya Allah yang menentukan. Kamu mau di neraka juga Allah yang akan mengadilinya. Begitu. Hingga kita wajib meyakini Allah berbuat sesuatu hukumnya jaiz, mustahil wajib. Itu yang pertama kita harus ketahui. Terus yang kedua, tanazzahuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Perbuatan Allah itu yang kedua gimana sifatnya? Sifat yang pertama tadi apa? Perbuatan Allah jaiz, boleh menciptakan, boleh tidak menciptakan. Sifat yang kedua dalam perbuatan Allah apa? Tanazzahuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Apa itu? Maha suci Allah dari mengambil keuntungan, baik di dalam menciptakan hamba-hambanya maupun menciptakan peraturan-peraturan untuk si hamba. Ini sifat perbuatan yang kedua.
Allah bikin langit, Allah bikin bumi, Allah bikin malaikat. Itu Allah tidak mendapatkan manfaat. Allah nggak mengambil keuntungan. Allah nggak mendapatkan kebaikan apapun dari apa yang diciptakannya. Kenapa? Orang yang mengambil keuntungan dari apa yang diciptakan, yang dikerjakan, berarti dirinya belum sempurna, masih membutuhkan sesuatu. Lah Allah sempurna. Hingga apapun yang Allah ciptakan itu tidak kembali kepada Allah keuntungannya, enggak. Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Maka Allah sempurna. Allah tidak butuh apapun dari makhluk yang diciptakannya. Allah bikin malaikat. Ini banyak yang keliru nih. Dikira malaikat itu membantu Allah. Padahal kalau Allah dibantu oleh malaikat berarti Allah tidak sempurna. Oh, Allah nyuruh malaikat ini nyabut nyawa, yang ini niup trompet, yang ini bagi rezeki, yang ini. Itu bukan untuk Allah keuntungannya, bukan. Kita yang dapat keuntungan, bukan Allah yang dapat keuntungan. Salah nih kalau kamu pahami bahwa Allah mendapat keuntungan dari malaikat, berarti Allah tugasnya ringan, gitu ya. Udah dikerjain sama malaikat. Lo kira presiden butuh menteri yang banyak, mau habis masa waktunya reshuffle segala biar kerjanya nggak repot gitu. Lo kira presiden apa? Allah Maharaja Diraja yang nggak butuh segala sesuatu. Allah menciptakan malaikat nih yang nyatet Raqib Atid. Nanti catatannya untuk siapa? Apa Allah yang baca gitu? Oh, si fulan jelek, begitu kira-kira? Ya enggak. Malaikat yang mencatat, nanti catatannya ditaruh di bawah arsy, dikumpulkan, ketika kita mati dibangkitkan, diserahkan ke kita, gitu loh. Allah enggak dapat keuntungan dari catatan ini, enggak. Bukan mau diperiksa sama Allah nanti untuk pertimbangan masuk ke surga, atau Allah Maha mengetahui. Enggak butuh catatan kita, enggak butuh. Allah tugaskan malaikat untuk menanya Raqib Atid, Mungkar Nakir di kubur. Kita yang beruntung ada penyambutnya. Masuk kubur yang mukmin disambut. Oh, ada orang yang akan melayani di dalam kubur. Kita yang untung. Jangan dianggap Allah mah dapat keuntungan bikin malaikat, kagak. Allah Maha sempurna. Gitu loh. Begitupun Allah bikin segala sesuatu, apa saja. Allah bikin matahari. Yang untung siapa? Makhluk. Allah bikin hujan, yang untung siapa? Makhluk. Allah bikin wanita, yang untung siapa? Ente yang untung. Untung ada kalau nggak ada repot. Aduh, bisa berapi di dunia laki semua. Maka yang untung kita. Allah bikin nabi, yang untung siapa? Kita. Bukan Allah mengutus nabi agar manusia menyembah Allah. Enggak, Allah enggak butuh disembah. Ente mau nyembah ya ente yang untung, ente maksiat ente yang rugi. Allah enggak dapat keuntungan dan Allah enggak mendapatkan kerugian. Allah merintah kamu, yang pertama tadi, dalam menciptakan segalanya Allah tidak mendapat keuntungan.
Sampai Allah bikin surga, yang untung siapa? Makhluk. Jadi menciptakan apa saja tidak ada keuntungan yang kembali kepada Allah. Kalau ada yang kembali kepada Allah keuntungannya, berarti Allah tidak sempurna. Kayak contohnya Allah bikin singgasana. Bikin apa? Kira-kira singgasananya dipakai duduk nggak? Dipakai duduk. Kalau dipakai duduk gimana? Allah mendapat bikin sendiri dipakai. Memang ente bikin rumah pakai sendiri, bikin motor pakai sendiri. Karena masih punya sifat kekurangan. Nah, Allah sempurna. Hingga arsy yang Allah bikin itu hanya sebagai simbol bahwa alam ini ada rajanya. Simbolnya mana? Tuh ada singgasananya, gitu loh. Bukan Allahnya duduk di singgasana, bukan. Dikira Raja Namrud apa? Fir'aun duduk di singgasana. Enggak demikian. Maka orang yang meyakini Allah duduk di singgasana, keyakinannya rusak. Berarti dia enggak meyakini mukhalafah lil hawadis, enggak meyakini laisa kamislihi syai'un. Kembali kepada ini juga, kalau Allah sampai bikin singgasana terus dia pakai, berarti Allah membutuhkan sesuatu. Itu juga mustahil. Yang kedua, Allah memerintahkan sesuatu, Allah bikin peraturan. Apa? Orang suruh sholat, orang suruh puasa, orang suruh memuji Allah, zikir kepada Allah, baca Al-Quran, suruh beramal. Semua yang Allah perintahkan tidak ada yang membawa keuntungan bagi Allah. Kamu zikir, nyebut-nyebut nama Allah, kira-kira nambah nggak kemuliaannya Allah? Nambah? Sedunia zikir semua, Allah untung nggak? Kalau Allah dapat untung dari zikirnya makhluk, Allah untung diumpamanya, maka Allah akan bikin semua makhluk kayak malaikat. Zikir semua, ibadah semua. Kenapa? Allah dapat keuntungan. Tapi Allah nggak begitu. Allah bikin makhluk yang lainnya yang bisa ngelakuin maksiat, yang pada kafir, pada ingkar, nggak mau sholat, nggak mau ibadah, nggak mau patuh kepada Allah. Ketika mereka jadi orang kafir, nggak taat, nggak patuh, Allah rugi nggak? Berkurang nggak kemuliaannya? Berkurang nggak keagungannya? Enggak. Yang rugi siapa? Makhluk. Yang pada maksiat mereka yang rugi, yang pada ngelakuin ingkar mereka yang rugi, yang gak patuh sama Allah mereka yang mengalami kerugian. Tapi Allah tidak sedikit pun mendapat kerugian. Makanya Allah bebas. Mau bikin hamba yang taat ya bebas, mau bikin hamba yang maksiat juga bebas. Kenapa? Allah nggak mendapat keuntungan dan Allah nggak mendapatkan kerugian dari apapun yang diciptakannya. Ya, jadi kalau kamu kok ngelakuin perintahnya Allah, itu beda kayak kamu ngelakuin perintahnya orang tua. Kalau kita ngelakuin perintahnya orang tua, kadang orang tua nyuruh kita masih mendapatkan keuntungan. Nak, beliin gula nak. Iya pak. Iya mak, beliin gula. Nak, suruh ini nak. Iya mak, suruh ini nak. Orang tua mendapat keuntungan. Tapi kalau Allah merintah kita, sama sekali Allah tidak mendapatkan keuntungan apapun dari apa yang Allah perintahkan kepada kita. Justru
Kitalah yang mendapatkan keuntungan dari adanya perintah Allah. Andai nih andai Allah nggak menciptakan nabi, Allah nggak menciptakan agama, berarti ada orang patuh nggak di dunia? Ada yang patuh nggak? Nggak ada. Nah, yang rugi siapa? Dari manusia. Kita akan statusnya kayak hewan. Kawin ya kawin, makan ya makan, berantem ya berantem. Gak ada peraturan, gak ada. Allah gak rugi tuh bikin hewan. Hewan di laut yang jumlahnya jutaan miliaran hewan ikan, ada yang ibadah gak? Ada yang sujud? Ada yang rukuk sama Allah? Secara zahir gak ada. Hewan, sapi, kuda, ya bebas jalan ke sono, makan, kawin, tidur, makan, kawin, tidur. Kalau manusia kok di dunia hidupnya begitu, yang diurusin hanya apa? Fulus, pagi bangun tidur kerja, pulang kerja dapat duit, pulang makan, malam tidur, besok pagi kerja. Kayak siapa? Ya, kayak sapi dong. Bedanya apa sama sapi terus? Maka kita beruntung kok Allah bikin agama untuk kita. Kita beruntung Allah mengutus nabi untuk kita. Ini sebuah keuntungan yang luar biasa yang Allah jadikan kepada hamba-hambanya, utamanya manusia yang banyak mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Lawannya apa? Mustahil Allah mendapatkan keuntungan. Gitu. Mustahil Allah mendapatkan kerugian. Oh, kalau Allah nggak bikin nabi, nanti hamba nggak ada yang patuh. Kalau hamba nggak ada yang patuh, Allah rugi dong. Nggak ada tuh kerugian bagi Allah. Andai Allah dipuji manusia itu untung, niscaya Allah hanya akan bikin makhluknya yang namanya malaikat. Makanya malaikat waktu diberitakan Allah mau bikin manusia apa? Ya Allah, ngapain sih bikin manusia ya Allah? Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yusbiqut dima wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Kan kami udah bertasbih kepada Engkau ya Allah, kami sujud kepada Engkau ya Allah, kami patuh kepada Engkau ya Allah. Allah nggak bangga tuh dipuji malaikat. Allah nggak dapat keuntungan diibadahi malaikat. Yang malaikat kalau ibadah berapa tahun? Ya nggak ada habisnya, jutaan tahun, miliaran tahun malaikat hanya ibadah aja sama Allah. Kalau muji ya muji, terus yang sujud sujud, terus yang rukuk terus. Tapi Allah tidak mendapatkan keuntungan apapun dari ibadahnya para malaikat. Bahkan tidak ada berita Allah memuji ibadahnya malaikat. Kenapa? Karena ibadahnya nggak karena memilih. Coba, ada nggak yang dipuji oleh Allah? Oh, kamu jadi orang Jawa terpuji, nggak ada. Kamu jadi orang Arab terpuji, nggak ada. Kamu jadi orang Cina terpuji, nggak ada. Makanya orang itu nggak bisa membanggakan, wah hebat orang Jawa, wah hebat orang Arab, wah hebat orang Sunda. Nggak ada. Kenapa? Karena kamu jadi Sunda, jadi Arab, jadi Jawa nggak milih. Nah kalau nggak milih mau dibanggain apa? Oh nggak, sama-sama nggak mau milih. Yang mau kita banggakan itu ketakwaan kita. Kalau kita bisa jadi orang yang takwa, memilih Islam, menyembah Allah, patuh kepada Allah, kita boleh bangga tuh. Kenapa? Itu hasil pilihan. Itu hasil apa yang kamu pikirkan, hingga kamu bisa menemukan kebenaran dan memilih sesuatu untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu boleh bangga. Tapi kalau ditakdirkan jadi orang yang Jawa, orang Cina, ditakdirkan jadi malaikat, lah bangganya apa?
Oh memang nggak bisa milih. Untung-untungan jadi malaikat. Ibadahnya hanya taat, hanya rukuk, sujud sama Allah, nggak ada yang lainnya, nggak ada. Makanya malaikat itu nggak pernah dipuji sama Allah. Lah kalau kamu kok bisa sholat, nih, sholat 2 rakaat, 2 rakaat sambil di rumah banyak ujiannya, yang dipuji sama Allah. Ujiannya apa? Kanan kamu ada hawa nafsu, kiri kamu ada setan, di belakang ada bini yang nungguin belanjaan, anak ngerengek minta jajan. Kok masih bisa ibadah, sholat? Oh ya Allah, kata Allah, ini hamba bisa melawan semua ujian-ujian yang macam-macam, tetap menyisakan waktunya untuk bisa patuh taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini baru hamba yang dipuji oleh Allah. Gitu ya. Jadi Allah tidak mengambil keuntungan. Yang pertama tadi apa? Allah tidak wajib menciptakan sesuatu. Hukumnya apa? Jaiz. Mustahil Allah wajib menciptakan sesuatu. Yang kedua, Allah tidak mengambil keuntungan, baik dalam perbuatan yang menciptakan alam semesta ataupun menciptakan perintah untuk taat kepada Allah. Keduanya Allah tidak mendapatkan keuntungan. Terus yang ketiga, alla ta'thira li syai'in minal kainati bi quwwatihi. Sungguhnya yang diciptakan oleh Allah, segala apapun yang Allah ciptakan itu tidak memiliki daya dan upaya. Ini etikot ahlu sunnah wal jamaah. Ini hati-hati nih. Banyak orang melenceng dari keyakinan ini. Banyak orang jadi qadariyah, jadi mu'tazilah, jadi khusyuiyah, jadi jabariyah, gara-gara salah memahami i'tiqad tentang makhluk itu punya daya upaya atau tidak punya daya upaya. Maka kita kan tiap waktu baca apa? La haula wala quwata illa billah. Itu i'tiqad sebenarnya. Itu akidah kita, bahwa saya ini nggak punya daya dan upaya. Lah ini saya bisa ngangkat sesuatu loh. Allah beri saya tenaga. Saya ngangkat ini dengan tenaga saya atau dengan pertolongan Allah? Dengan pertolongan Allah. Maka orang yang meyakini saya bisa mengangkat meja ini dengan tenaga saya, walaupun mengakui, oh tenaganya yang ngasih Allah. Waktu ini ngangkat Allah nggak ikut-ikut. Ini urusan saya dan tenaga saya, maka i'tiqadnya rusak, keyakinannya rusak. Sama kayak begini, rezeki itu yang ngatur siapa? Rezeki yang ngatur siapa? Tapi kalau saya nggak nyari ya nggak dapat, beb. Rusak i'tiqadnya. Coba hati-hati nih. Setan itu tiap hari bujukin kita suruh kafir sama Allah. Setan tiap hari nggak pernah putus membisiki kita untuk ingkar kepada Allah. Karena setan nggak mau kita masuk surganya Allah. Setan maunya kita kemana? Neraka. Tiap hari. Cuman caranya setan bisikin ya nggak, manusia kafir kamu sama Allah. Nggak ada setan goblok begitu, nggak ada.
Lagian manusia juga nggak mau kalau disuruh kafir, nggak mau. Terus caranya setan bujukin gimana? Caranya setan bujukin ketika kamu lagi nggak punya duit, setan ngomong, cari duit dong, kerja. Kalau kerja nanti pasti dapat duit. Itu bisikan setan tuh. Kalau kamu sakit, setan bisikin, berobat. Kalau berobat, minum obat pasti akan sembuh. Kalau lapar, lapar itu makan. Kalau makan pasti akan kenyang. Itu bisikan setan. Terus harusnya gimana kita? Harusnya gimana? Harusnya menyandarkan tetap pada pertolongan Allah. Kamu harus bisa jawab. Apa jawabnya? Berapa banyak orang kerja tapi nggak dapat duit? Ada nggak? Ada. Kalau orang kerja dapat duit semua gimana? Ya nggak ada orang susah. Ada orang kerja gagal, ada orang udah tanam nggak panen, ada orang yang nggak berhasil, banyak. Minum obat, banyak orang minum obat tetap mati, banyak. Maka ketika kamu kok nggak punya duit terus kerja, niat kerjanya apa? Bismillah, mudah-mudahan Allah kasih saya rezeki. Begitu. Bukan mudah-mudahan kerja saya mendatangkan rezeki, bukan. Berarti kamu menganggap daya upaya kamu yang bisa menghasilkan sesuatu. Tapi daya upaya kamu tidak bisa menghasilkan apapun. Obat tidak bisa menyembuhkan. Nasi tidak bisa mengenyangkan. Api tidak bisa membakar. Ini i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah ketika saya makan kok kenyang, atas pertolongan Allah. Ketika minum obat kok sembuh, atas pertolongan Allah. Ketika kamu kena api kok terbakar, atas pertolongan Allah. Kenapa? Karena apa yang Allah ciptakan semuanya makhluk, gak punya daya dan upaya apapun. Ini i'tiqad kita yang nomor 3 dalam kaitan sama perbuatan Allah menciptakan alam semesta. Kalau kamu gak ngerti ini, hati-hati. I'tiqad kamu keluar dari Ahlus Sunnah, i'tiqad kamu rusak, ikut jalannya orang-orang yang menyesatkan. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah jalan yang baik, jalan yang selamat, jalan yang untuk tetap bisa jadi orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masuk Isya, kita dengar azan Isya sebentar. Wallah.
haula wala quwwata la haula wala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi al-'adati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad al-wasilata wal fadilah wa syarafa wal darajata 'inda rafi'ah wa badhul maqam al-mahmud alladhi wa'ata ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana wa bi auladina wahfadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wafiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jahi kabir muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit di yang ketiga, i'tiqad yang ketiga apa? Bahwa seluruh makhluk tidak bisa menghasilkan apapun dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Kamu kuat nih, kamu kuat. Kamu kalau lihat orang Mike Tyson umpamanya kuat, sekali mukul orang KO, jatuh. Yang jatuhin siapa? Kekuatannya apa Allah? Hati-hati nih. Kamu sekali tertipu sama mata kamu, i'tiqad kamu rusak. Ini mata sama hati bertolak belakang nih. Yang kamu lihat pakai mata, di situ nggak ada Allah. Tapi hati kamu harus connect. Ini terjadi atas pertolongan Allah. Kalau kamu nggak ngaji ini, mata yang jadi andalan. Orang mukul, ya dia yang jatuhin. Orang nembak mati, ya dia yang bunuh. Itu mata tuh. Kenapa? Mata nggak melihat keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hati harus bisa menyaksikan keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun wali Habib Hussein atau wali-wali yang lain, kok kamu disumpahin kaya loh, pulang kaya, yang bikin kaya bukan Habib Hussein, nggak bisa. Allah yang bikin kamu kaya. Kamu ke rumahnya wali disumpahin miskin loh, pulang kok miskin. Kamu kira wali bikin kamu miskin? Nggak ada. Allah yang bikin kamu jadi miskin. Kenapa? Makhluk. Habib Hussein makhluk, api makhluk, nasi makhluk, obat makhluk. Maka makhluk nggak bisa bikin sesuatu. Lemah, nggak punya daya dan upaya. Andai kok kamu disebutkan sesuatu kok terjadi, maka terjadinya atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangankan ke makom wali-wali, banyak yang syirik hatinya. Kamu makan nasi aja bisa syirik. Makan nasi nih, lupa Allah yang mengenyangkan. 2 piring, kurang dong, masa segini doang.
Dikira nasi yang bikin apa etikotnya? Rusak. Gak ada orang bisa menyakiti orang lain, gak ada. Kenapa? Karena manusia semuanya makhluk, gak bisa menimbulkan maldorot, gak ada. Yang bikin maldorot Allah subhanahu wa ta'ala. Manfaat apalagi, gak ada makhluk bisa bikin kamu manfaat, gak ada. Yang bikin manfaat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini etikotnya ahlus sunnah wal jamaah. Jadi apa yang kelihatan di mata kamu ini hanya sebab akibat. Apa? Orang sekarang ngomong aksi dan reaksi. Kalau ada aksi, ada reaksi. Padahal Allah yang menimbulkan reaksinya, Allah yang menimbulkan akibatnya. Tapi hanya mata kamu gak melihat Allah, maka kamu katakan dia yang menimbulkan akibat. Gara-gara kena pisau tangan saya sobek, gara-gara kena api terbakar sesuatu, gara-gara minum obat sesuatu itu sembuh, gara-gara ke rumahnya wali dia jadi orang kaya. I'tikad kamu harus mendahului yang lainnya. Jangan sampai mata kamu yang memutuskan, harus hati kamu yang memutuskan. Kenapa? Karena kamu bersyahadat kepada Allah nggak pakai mata, tapi pakainya hati. Kalau kamu bersyahadat kepada Allah pakainya mata, mana Allah? Kelihatan nggak? Tapi mata nggak ngelihat, tapi hati kita menyaksikan keberadaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga apa yang kita lihat berupa sebab akibat, ini semua hanya pergandengan yang Allah ciptakan. Beda sama pahamnya Mu'tazilah. Hati-hati lagi nih. Apa kata orang ahli sunnah? Mu'tazilah, kata mereka, Allah itu menitipkan kekuatan. Api dikasih kekuatan, obat dikasih kekuatan, nasi, badan kamu Allah kasih kuat, semua kasih kuat. Udah, masing-masing punya kerjaan sendiri-sendiri. Api bisa membakar dengan kekuatan yang Allah ciptakan. Kamu bisa mengangkat sesuatu dengan kekuatan yang Allah ciptakan. Obat bisa menyembuhkan dengan kekuatan yang Allah ciptakan. Lah kalau semua dikasih kekuatan, masing-masing punya kerjaan, Allah kerjaannya apa terus? Nganggur. Allah jadi penonton dong. Si hambaku rame, si Allah nonton doang gitu. Masing-masing Allah kasih nggak ada. Kekuatan yang Allah titipkan tidak bisa menghasilkan sesuatu. Hasil yang kita dapati itu diciptakan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baru kamu jadi ahli sunnah. Tapi kalau kamu mengatakan bahwa kekuatan ini, api ini bisa membakar. Ketika saya menempelkan sesuatu dengan api, sesuatu terbakar. Dari mana? Di dalam api ada kekuatan dari Allah yang bisa membakar. Rusak i'tikad kamu. Terus bagaimana? Ketika api nempel sesuatu, Allah mendatangkan terbakar gitu. Bukan dari dalam api muncul terbakar, bukan. Ketika kamu minum obat, Allah datangkan sehat. Ketika kamu makan nasi masuk ke perut kamu, Allah datangkan kenyang. Hingga tiap waktu Allah menciptakan sesuatu atas kehendaknya. Bukan Allah menitipkan kekuatan. Kalau kekuatannya diambil, hamba itu lemah. Gak diambil juga lemah. Kekuatannya nggak bisa menghasilkan apapun. Makanya kita itu tiap apa-apa, ciri ahli sunnah nih, mau ngapain aja
pasti insya Allah. Gitu. Makan insya Allah kenyang. Minum obat insya Allah sembuh. Kerja insya Allah dapat rezeki. Itu loh, bukan pasti, nggak ada. Kalau kamu memastikan, apalagi mengandalkan kekuatan kamu i'tiqadnya rusak, keluar dari i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, itu 3 yang kita kaji hari ini tentang perbuatan Allah menciptakan segala. Yang pertama apa? Jaiz, Allah tidak wajib menciptakan segala sesuatu. Yang kedua, Allah tidak mengambil keuntungan dalam menciptakan sesuatu ataupun memerintahkan sesuatu. Yang ketiga, seluruh makhluknya Allah tidak bisa menghasilkan apapun dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Adapun hasil itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngaji 3 sifat perbuatan Allah. Yang 20 udah selesai nih. Itu sifat untuk wujudnya Allah. Kalau mau kenal Allah wujudnya, ya tadi wujud, qidam, baqa sampai mutakalliman. Hari ini kita bicara perbuatan Allah. Siang, malam, langit, bumi, manusia, hewan, malaikat, berbuatan rame. Apa yang kita kenal dari perbuatan Allah? 3 sifat yang hari ini kita bahas. Nggak kenal ini, kamu rusak akidahnya. Sholat boleh banyak, zikir boleh banyak, haji boleh bolak-balik, i'tiqad rusak, nggak ada gunanya kamu di akhirat nanti. Kamu keluar dari pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita semua dengan ngaji ini tetap menjadi akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan akidah ini kita akan punya kesempatan jadi kekasih-kekasihnya Allah, seperti Habib Husain bin Abu Bakar Idris luar Batang yang jadi wali-walinya Allah. Kenapa? Karena i'tiqadnya lurus, kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amin ya rabbal. Barangkali ada yang mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib atas waktunya. Materi malam ini luar biasa. Yang ingin saya pertanyakan ini, di dalam menjaga atau di dalam mendapatkan kesucian pemahaman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah hanya bisa diperoleh dengan riyadhah, dengan kita memperbanyak amal wirid dan lain sebagainya, tanpa mau kita memahaminya dengan cara belajar ataupun taklim? Hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada jalan lain untuk memurnikan i'tiqad kecuali ngaji. Nggak ada. Riyadhah kamu mau tiap hari, kamu mau ikut thariqahnya apa saja, kalau kamu nggak barengi dengan i'tiqad yang lurus, thariqah itu nggak menjamin kamu untuk membersihkan akidah kamu dari kerusakan. Makanya Nabi ngomong apa? Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman kamu dengan keyakinan yang lurus tentang la ilaha illallah. Nah, bagaimana paham la ilaha illallah? Ya ini, kenali sifat-sifat Allah yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah, hingga i'tiqad kita nggak akan keluar. Beres akidah ini, baru kamu zikir kepada Allah, riyadhah dengan cara yang banyak. Kamu akan jadi wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin jadi walinya Allah kalau gak punya pondasi dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, gak mungkin. Makanya banyak orang kebablasan.
baru ngerti sholat, puasa, tentang zakat, ngerti fikih, langsung masuk thariqah, langsung riyadhah, langsung wirid sekian juta kali. Dapatnya apa? Ngiler, ngelindur namanya. Orang kalau ngomong tapi nggak ngerti yang diomong namanya apa? Ngigo, gitu loh. Jadi jangan ikut thariqah sebelum kamu punya dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari sini kesucian i'tiqad kita, iman kita akan terus terjaga. Kenapa? Ketika akan melenceng ada remnya. Melenceng ada remnya. Mana remnya? Akidah tadi. Kalau enggak, ya bablas kita rusak. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan akidah ini terjaga iman kita sampai akhir hayat kita. Lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, perbuatan maksiat apakah memang pilihan kita atau memang hujan dari Allah? Bukankah semua yang kita lakukan itu sudah takdirnya Allah? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi secara zahir itu pilihan kita. Kamu sholat itu pilihan kamu nggak sholat pilihan kamu. Kamu minum arak yaitu pilihan kamu minum susu juga pilihan kamu. Artinya Allah tidak memaksa seorang hamba melakukan kemaksiatan. Tapi ketika terjadi sesuatu yang kamu pilih, maka Allah yang menjadikannya, gitu loh. Apapun yang kamu pilih, Allah yang menjadikannya. Lah kalau Allah bikin saya maksiat, jadi ujian. Orang dijadikan maksiat itu belum tentu langsung nanti akan masuk neraka, belum. Orang dibikin maksiat bisa jadi dia akan mendapatkan jalan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta sama hamba-hamba yang bertaubat. Nah kalau mau taubat dulu ngapain? Kalau mau taubat ngapain dulu? Lah maksiat dulu, masa orang gak maksiat gimana mau taubat? Jadi orang yang pada maksiat ketika dia menjawab dengan baik apa? Astagfirullah saya lupa ya Allah, kok milihnya maksiat taubat? Allah cinta sama dia. Gitu loh. Jadi orang yang maksiat ketika taubat bisa jadi akan jadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya katakan apa? Jangan sampai bosan bertaubat. Boleh kamu bosan bermaksiat. Asal maksiat taubat, maksiat taubat, maksiat taubat. Kenapa? Jalan keluarnya hanya itu, gitu loh. Jadi kalau bicara takdirnya Allah, semua Allah yang menolong, semua Allah yang menjadikan. Tapi Allah berikan kita pilihan, dari pilihan itu Allah yang melaksanakannya. Kamu kok milih sholat? Allah tolong. Kamu kok milih maksiat? Allah jadikan. Ketika kamu kok bertaubat, Allah cinta sama orang-orang yang bertaubat. Kok kamu maksiat nggak taubat? Oh ya tambah jauh dari Allah. Maksiat kok tambah nggak taubat, tambah disiksa oleh Allah. Ya, jadi taubat adalah jalan untuk jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lain? Belakang, ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau saya tanyakan, Allah memberi ujian sekemampuan hambanya itu dimaksud bagaimana? Ya, maknanya Allah tidak memaksa seseorang ketika tidak mampu. Kayak kamu sholat disuruh berdiri, terus kamu nggak mampu berdiri ya duduk, nggak tetap dipaksa untuk berdiri. Kamu diperintah untuk pergi haji, kok nggak punya duit, ya nggak disuruh ngutang, enggak. Ya berarti belum jatahnya pergi haji, gitu loh. Kamu kok diperintahkan oleh Allah ngasih nafkah untuk keluarga, sanggupnya berapa sehari, kok ngasih 1 juta, ya 1 juta sanggupnya.
kok sanggupnya cuma 100.000, ya 100.000. Allah nggak maksa sehari kamu harus ngasih sekian, enggak, sesuai dengan kemampuan kita. Ibadah, kamu kok sanggup saya sholatnya cuma 5 waktu, ya 5 waktu, nggak dipaksa. Yang sunnah juga harus, enggak. Kalau mau ditambah sunnah boleh, Allah tambah pahalanya, gitu loh. Jadi sekemampuannya, maknanya Allah tidak memaksa sesuatu yang tidak atas kemampuan hamba-hambanya. Ketika hamba itu sudah nggak mampu, Allah juga meringankannya. Puasa nggak mampu, sakit, boleh qadha nanti. Sholat nggak mampu berdiri, boleh duduk. Duduk nggak bisa, boleh berbaring. Baring nggak bisa, boleh terlentang. Sesuai dengan kemampuannya, nggak dipaksa oleh Allah. Pokoknya harus ibadah sekian, harus caranya begini. Beda sama pahamnya di luar ahli sunnah wal jamaah. Nyambung? Udah, kita tutup, kita teruskan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna 'ala Allah ashrafna fatub 'alaina tauba taghfir kulli hubba wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wa ali wal ihwani wa sairil illani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma'in rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina Allah bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'si sahbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanami wa rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin